Selamat pagi, siang, dan malam, Robo dan teman-teman. Di sini kami akan membahas mengenai sentimen analisis aplikasi Satu Sehat menggunakan klasifikasi Kanner-Snigdor atau yang lebih dikenal dengan KNN. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Genevieve Edita Putri dengan NIM 005, Nima Dedina Brilianti dengan NIM 131, dan saya sendiri Patricia Dian Pasca dengan NIM 162. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pada tahun 2019 terdapat wabah yang bernama COVID-19 atau juga dikenal dengan nama virus corona. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok. Virus tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat vaksinasi pertama, masyarakat akan diberi selembar kertas yang berisi informasi bahwa sudah vaksinasi. Namun, kalanya kertas ini juga dapat hilang. Maka dari itu, pemerintah Indonesia sendiri juga sangat mengambil proaktif mencegah hal tersebut dengan cara membuat aplikasi Satu Sehat yang dulunya bernama aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi ini berisi segala sesuatu mengenai COVID-19, termasuk mengenai vaksinasi. Aplikasi ini juga sangat membantu masyarakat yang akan vaksinasi, di mana akan memberikan informasi mengenai kapan, di mana, dan jenis vaksin apa yang akan diberikan nantinya, serta memudahkan untuk vaksinasi yang selanjutnya. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada dua. Yang pertama adalah bagaimana algoritma Kanner-Snigdor atau KNN mampu melakukan klasifikasi teks terhadap ulasan di Google Play Store terhadap aplikasi Satu Sehat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tingkat akurasi algoritma Kanner-Snigdor atau KNN dalam mengklasifikasi data ulasan di Google Play Store terhadap aplikasi Satu Sehat. Lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada tujuan dan juga kegunaan ataupun manfaat. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma KNN untuk mengetahui sentimen di Google Play Store terhadap aplikasi Satu Sehat. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi algoritma KNN dalam mengklasifikasi data ulasan di Google Play Store terhadap aplikasi Satu Sehat. Kemudian di sini juga ada dua kegunaan dan manfaat. Yang pertama, hasil yang didapatkan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk perbandingan pemilihan pendekatan pada penelitian selanjutnya dengan metode lain dalam melakukan analisis sentimen, khususnya terhadap aplikasi Satu Sehat. Yang kedua, dengan hasil analisis sentimen ini, diharapkan mampu memberikan informasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan performa aplikasi Satu Sehat. Selanjutnya, ya di sini akan membahas mengenai metodologi. Yang pertama yaitu ada sumber data, di mana kita menggunakan teknik scraping dengan menggunakan library package Google Play Script, di mana dengan jumlah data yaitu ada 1000 data yang dibagi menjadi 933 positif dan 9076 negatif. Kemudian untuk metode yang digunakan, di sini kelompok kami menggunakan metode KNN. Kemudian di bawah ini juga ada blok diagram, yaitu bagaimana tahap kita bekerja. Yang pertama ada ekstraksi data, preprocessing teks, ekstraksi ciri, klasifikasi KNN, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada tata cara dan urutan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu ada pengambilan data, yang kedua ada pre-processing yang dibagi menjadi feature selection, labeling, cleaning dan placeholding, tokenizing, steaming, software removal, dan yang terakhir membagi data. Kemudian tata cara yang ketiga yaitu ada ekstraksi ciri, yang keempat klasifikasi menggunakan KNN, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Lanjut ke tahap pengambilan data. Lanjut. Nah, tampak pada layar code untuk implementasi scraping, di mana library yang kita gunakan adalah Google Play Scraper. Nah, tampak pada layar com.telkom.resoncare merupakan link yang mengarahkan kita ke aplikasi Satu Sehat di Google Play Store. Kemudian untuk
atau language-nya sendiri atau bahasa, kita gunakan Indonesia yang diinisialisasi dengan link ID. Lanjut ke count-nya adalah 10.000 data agar ulasan yang diambil nantinya berjumlah 10.000 data. Nah, hasil dari scraping tersebut terdapat beberapa kolom, yaitu review ID, username, user image, content score, thumbs up count, review created version, add, reply content, reply add, dan add versionnya. Kemudian hasil tersebut diinisialisasi ke dalam data frame yang kita beri nama df_scrap. Lanjut, slide berikutnya. Yang kedua adalah pre-processing data. Lanjut. Nah, yang pertama adalah tahap feature selection. Pada tahap ini dilakukan penghapusan kolom, di mana nantinya membantu kita untuk mempercepat waktu komputasi. Adapun kolom yang kita ambil adalah username, score, add, dan juga konten yang yang disimpan ke dalam file CSV dengan nama scrap APL 1 sehat. Lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke tahap labeling, pada tahap ini akan diberikan label positif dan negatif menggunakan kolom skor, di mana skor dengan bintang 3 ke atas akan masuk ke dalam label positif, dan skor dengan bintang 3 ke bawah diberi label negatif. Tampak pada layar, data ulasan telah berisi sentimen di sebelah kanan, yaitu sentimen positif dan juga negatif. Lanjut. Tahap pre-processing selanjutnya yaitu ada cleaning dan juga scaffolding. Cleaning itu sendiri merupakan proses di mana akan diseleksi dengan memodifikasi ataupun menghapus data yang dianggap salah atau tidak relevan. Karena kelompok kami menggunakan data ulasan aplikasi pada Google Play Store, maka pada tahap cleaning ini kami akan menghapus URL, mention, hashtag, angka, spasi berlebihan, tanda baca, dan simbol serta emoji. Dan kami akan melakukan scaffolding, yaitu dengan mengubah karakter semua huruf dijadikan huruf kecil atau lowercase. Pada layar telah tampil code dan juga hasilnya. Slide selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu tokenizing. Tokenizing itu sendiri yaitu proses menyeleksi, memecah, memotong kata terhadap dokumen atau kalimat menjadi perkata berdasarkan spasi. Di situ contohnya pada hasil yang sertifikat vaksin booster saya belum dan bla 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 itu adalah merupakan sebaris satu ulasan. Namun karena telah dilakukan tokenizing, maka perkata itu dari ulasan itu akan dipisah berdasarkan spasinya. Selanjutnya. Tahap selanjutnya ada steaming. Jika terdapat kata-kata yang masih memiliki imbuhan, maka pada tahap ini akan dilakukan filtering untuk memangkas semua kata berimbuhan yang kemudian akan menghasilkan kata dasar, seperti yang telah tampil di layar. Selanjutnya. Kemudian ada stop word removal, yaitu tahap eliminasi terhadap kata yang paling sering muncul dan dianggap tidak penting dan tidak memiliki relevansi dengan teks. Pada proses penghapusan kata ini dilakukan dengan melakukan pengecekan pada kamus stop word. Selanjutnya. Stepnya di sini ada membagi data, di mana pada tahap ini akan dibagi data menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80 banding 20. Yang artinya 80% data akan menjadi data training dan 20% sisanya akan menjadi data testing. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai ekstrak ciri. Di mana pada ekstrak ciri ini kita menggunakan term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau yang lebih dikenal menggunakan TF-IDF, yaitu pembuat-buatan terhadap kata. Kemudian kita akan masuk ke tahap klasifikasi, di mana pada tahap ini kita menggunakan algoritma KNN. Dari data yang telah dibagi sebelumnya, maka data akan diklasifikasi menggunakan KNN. Data training digunakan untuk melatih kinerja dari model KNN, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kinerjanya.
Pada percobaan kali ini, nilai K-volt yang digunakan ada 3, 5, dan 7. Berikut adalah code yang kita gunakan untuk klasifikasi KNN dengan nilai K, 3, 5, dan 7. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini, kita akan mengevaluasi kinerja dari klasifikasi KNN. Kita akan menampilkan mengenai confusion matrix, akurasi, presisi, recall, dan event score dari setiap nilai K, yaitu 3, 5, dan 7. Dari sini didapatkan nilai akurasi yang tertinggi, yaitu pada nilai K7 sebesar 0,90 atau 90%. Berikut adalah perbandingan akurasi untuk nilai K yang berbeda. Dapat dilihat bahwa yang tertinggi yaitu ada nilai K7. Berikut adalah heat map confusion matrix terhadap nilai K sama dengan 7. Di sini kita akan menampilkan workload berdasarkan skor FIDF. Jadi semakin besar tulisan, itu berarti kata tersebut sering muncul pada ulasan. Begitu sebaliknya, jika kata tersebut jarang muncul, maka tampilannya dia akan semakin kecil. Lanjut ke tahap rekap hasil. Dari hasil melakukan percobaan, didapatkan jumlah data bersentimen positif sebesar 933 dan data bersentimen negatif sebesar 9.076. Untuk persentasenya sendiri, yang negatif adalah 90,7% dan yang positif adalah 9,3%. Kemudian dengan mengimplementasikan perbandingan nilai training dan testing sebesar 80 dibanding 20, serta mencari nilai tetangga terdekat dengan nilai K-volt 3, 5, dan juga 7 pada KNN, akan didapatkan hasil akurasi sebesar 0,891 atau 89% untuk K-volt 3, 0,8945 atau 89% untuk K-volt 5, dan 0,90.005 atau 90% untuk K-volt sama dengan 7. Lanjut. Kemudian yang menjadi diskusi dari kelompok kami, karena kelompok kami menggunakan algoritma KNN dengan membandingkan 3 nilai key volt, yaitu 3, 5, dan 7, maka hal ini dapat memberikan wawasan bagaimana perubahan nilai dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Kemudian ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari membandingkan ketiga nilai K-volt ini. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja lebih akurat, yang kedua pemilihan nilai K yang optimal, yang ketiga ada deteksi overfitting atau underfitting, dan yang keempat memahami variabilitas kinerja. Selanjutnya ada keterbatasan dari data yang kami punya. Yang pertama, karena kami menganalisis data menggunakan ulasan dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, data yang kami analisis itu dikelompokkan dari dua jenis sentimen, yaitu sentimen positif dan juga negatif. Di sini terdapat kesimpulan yang kami ambil. Penelitian ini ternyata berhasil mengimplementasikan metode KNN dalam melakukan analisis sentimen terhadap opini masyarakat mengenai aplikasi satu sehat di Google Play Store. Di mana dengan menggunakan perbandingan nilai data training dan data testing sebesar 80 banding 20, serta mencari nilai tetangga terdekat dengan nilai akurasi 90%, dengan nilai K yaitu adalah 7, juga didapatkan nilai sentimen dengan jumlah positif yaitu sebesar 933 dan jumlah negatif sebesar 9.076. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.